Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mariska, kelas 9B, mata pelajaran PPKN, guru mata pelajaran Bapak Agustinus Budiono SPD. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi, yang artinya adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat UU dan melaksanakannya. Sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sifat kedaulatan. Jean Bodin, filsuf politik Prancis yang mengenalkan konsep kedaulatan dalam bukunya The Six Books of a Commonwealth, menjelaskan ada 4 sifat pokok kedaulatan. Keempat sifat itu adalah sifat-sifat kedaulatan. 1. Permanen. Permanen berarti kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. 2. Asli. Artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Bulat. Maksud bulat dalam kedaulatan adalah kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena dapat mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. 4. Tidak terbatas. Terakhir yakni tidak terbatas, berarti kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Teori kedaulatan. 1. Kedaulatan Tuhan. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hanya satu, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah negara harus mewakili Tuhan dalam menjalankan hukum Tuhan di dunia. 2. Kedaulatan negara. Teori selanjutnya adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada negara itu sendiri. Negara dipandang sebagai sumber kekuasaan. Kehendak negara dimuat dalam perundang-undangan dan dijadikan sebagai sumber hukum yang utama. 3. Kedaulatan raja. Kedaulatan raja adalah teori kedaulatan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja, sebab raja dianggap sebagai keturunan dewa. Raja berkuasa secara mutlak atau absolut. Dengan demikian, raja dapat berbuat sesuai kehendaknya atau tirani dan tidak tunduk pada konstitusi. 4. Kedaulatan hukum. Kemudian terdapat pula kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum artinya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Oleh karena itu, negara, pemerintah, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. 5. Kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan terakhir adalah kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan negara, menempatkan rakyat pada kedudukan yang tertinggi.